Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Komisi 11, yang saya hormati Pak Dirjen Pajak, beserta seluruh jajarannya. Yang pertama tentu bagaimanapun juga saya harus mengapresiasi kerja Pak Suryo dan teman-teman yang sudah berupaya keras untuk membenahi sistem Kortek ini, Pak. Jadi 9 pending isu yang sudah pernah kita diskusikan di ruang rapat ini sebagian besar sudah bisa teratasi, dan saya berharap ini terus kita lanjutkan karena bagaimanapun juga perjalanan Kortek ini sudah jauh. Sudah 3 tahun lebih, kemudian sudah menelan begitu banyak biaya, dan kita menaruh banyak ekspektasi ya bahwa Kortek ini akan memperbaiki sistem perpajakan kita, akan memperbaiki penerimaan negara kita. Jadi kita nggak boleh mundur ke belakang, kita harus maju terus. Dan saya mensupport Ditjen Pajak beserta jajarannya untuk terus memperbaiki sistem ini, Pak. Kemudian yang kedua, yang agak teknis ya, kalau saya lihat dari halaman paparan yang disampaikan oleh Pak Suryo tadi, terkait dengan apa namanya ya, nanti memang signifikan, yang tentu halaman 32 ya, kalau masih bisa. Sayangnya Bapak tidak jumlahkan, jadi Bapak hanya menayangkan bulan sekian-sekian, tapi kalau kita coba jumlahkan Pak, antara terbitan waktu antara Januari dan Maret 2024 dan Januari Maret 2020 7,4 juta sekian, Pak. Ini memang besar sekali. Ya, ini kan menjadi indikasi terkait penerimaan negara kita. Kemudian bukti potong juga lumayan, Pak, ada 1,1 juta. Nah, ini yang apa namanya, yang teknis-teknis, Pak. Kemudian yang kedua, yang jadi concern saya adalah di halaman 14, Pak. Memang betul terjadi penurunan SPT wajib pajak orang pribadi itu 159 ribu ya. Tapi kalau kita lihat dari potensi SPT 2025 itu kan 19,7 juta. Sedangkan yang baru terikot tuh 14 juta. Berarti masih 5,7 juta lagi ini, yang bukan angka yang kecil ini. Nah, apalagi di badan tuh ya. Di badan itu 2 juta sekian, yang baru terikot tuh 1 juta sekian. Berarti masih ada 1 juta badan lagi, Pak. Jadi ini yang maksud saya perlu ikhtiar lah ya untuk kita memperbaiki penerimaan negara kita. Nah, kemudian Pak, bagaimanapun juga kan tadi sudah Pak Suryo sampaikan bahwa ternyata secara efektif kontraksi penerimaan pajak kita itu kan minus 19% Pak ya, bukan 3,9% ya. Jadi ini perlu kita apa namanya sadari bersama gitu loh, bahwa kekurangan penerimaan ini nggak kaleng-kaleng gitu loh, besar. Ya, hampir mendekati 20%. Nah, sehingga artinya apa? Artinya di tengah kita berharap pertumbuhan pajak 13,8%, ternyata itu adalah berkurang 19%. Sementara dalam kuartal kedua 2025 ini juga belum tentu ada gambaran yang mendukung kita untuk bahwa penerimaan kita pasti akan lebih baik daripada kuartal pertama. Kan kalau kita lihat dari tabel yang Bapak sampaikan tadi kan sangat jelas bahwa dari tahun 2021 sampai dengan 2024 tuh saya tulis betul tuh, Pak. Harga komoditi, harga komoditas, harga komoditas selalu didukung harga komoditas. Begitu harga komoditasnya nggak baik, ya penerimaan pasti tidak baik. 2005 harga komoditas artinya kita ya, bukan hanya tugas pajak kan cuma skup kecil dari negara ini, sementara penerimaan ini adalah backbone dari menjalankan APBN, menjalankan tugas-tugas negara kita. Adalah kita harus mencari sumber-sumber baru penerimaan ya. Kalau tadi kata Pak Andreas, mencari kebun, lahan-lahan baru ya. Jangan lahan yang ada ini Pak, kalau kayak di kampung saya itu Pak, kalau ditanya berapa kebunnya, 5 hektar. 5 hektar jagung, 5 hektar sawit, hektar kebunnya 5 hektar. Ini kan tidak lahan baru. Yang harus kita buat lahan baru. Nah, salah satu lahan baru Pak, bisa mungkin perlu kita seriusi bersama, yang saya katakan tadi bukan tanggung jawab pajak, tapi tanggung jawab kita semua karena ini terkait dengan penerimaan negara.
adalah ya pajak ekonomi digital, Pak. Ya. Ini kan kalau kita baca data dari Temasek itu sudah 2.200 triliun transaksinya di Indonesia ini per sekarang ini, Pak. Ini kalau kita bisa senggol 10% berarti 220 triliun, bukan angka yang kecil. Dan ini tentu perlu kita benahi, Pak. Saya paham bahwa ini terkait dengan regulasi lintas negara, terkait dengan berbagai macam hal. Tetapi kan kita harus mulai, Pak. Kalau tidak, ya seperti tadi, yang kita obok-obok yaitu itu tadi. Akhirnya apa? Akhirnya, Pak, akhirnya inilah yang tadi terjadi di halaman 414. Wajib pajak ada 159 yang nggak jadi lapor. Badan juga begitu, Pak. Ya sudahlah katanya kan. Masa saya lagi yang dikejar lagi. Kan begitu ya. Jadi ada ketidakadilan di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu, saya pikir yang lama tetap kita optimalkan. Ya, tetap kita dorong supaya mereka patuh pada wajib pajak. Tetapi potensi baru termasuk ekonomi digital ini harus kita sama-sama mulai tekankan. Kalau saya lihat data kan dari 2020 sampai 2020 cuma baru 32 triliun apa dari pajak digital. Sementara itu tadi jumlah transaksinya sudah 1.200 T. Sehingga ada potensi penerimaan negara setidaknya 220 T. Nah ini kalau kita bisa dorong sama-sama tentu ada kelegaan, Pak. Ya, karena yang namanya harga komoditas ini kita nggak bisa ngatur, Pak. Kondisinya supply and demand. Kalau di sana lagi butuh banyak, harganya naik, kita dapat pajak. Kalau dia lagi nggak butuh, ya harganya turun, kita nggak dapat pajak. Jadi kita napas pajak kita sangat bergantung pada pihak luar. Tidak bisa kita kendalikan sendiri. Jadi saya pikir Ketua, ya pertama tentu mendukung penuh untuk keberlanjutan Kortek ini supaya ini menjadi sistem yang efektif untuk memperbaiki sistem perpajakan kita. Yang kedua, perlu kita mencari sumber-sumber pajak baru, Pak. Ya, jangan kita mengobok-obok kebun yang ada ini. Nanti khawatirnya kalau diobok-obok terus terjadi pembangkangan pajak, Pak. Ya, karena orang merasa dia bukan tidak adil. Ada sisi-sisi bagian yang tidak terkena pajak, ada sisi-sisi terus yang dipajak-pajakin terus. Nah, jadi saya pikir ini yang harus sama-sama kita dorong dan saya pikir bukan menjadi hanya tanggung jawab Bapak saja, tapi menjadi tanggung jawab kita semua sebagai penyelenggara negara karena pajak sampai dengan hari ini masih menjadi backbone utama kita dalam menggerakkan APBN kita, menggerakkan ekonomi kita. Begitu Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.